Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Amma ba'd, para pemirsa Alilas Ujung Bone TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa menyaksikan kembali channel kesayangan kita yaitu Al-Ikhlas Ujung Bone TV. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, bahkan yang dikatakan keluarga beliau yaitu umatnya yang selalu istiqomah di atas sunnahnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita kembali lagi di program Ramadan Mabaraka bersama Andre Gurutta dan Gurutta di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Alhamdulillah sudah bersama kita pada kesempatan ini Andre Gurutta, Dr. Andes Kemuda Idris Rashid MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah wa syukurillah. Sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami juga memberikan kesempatan kepada pemirsa dimanapun berada untuk memberikan pertanyaan terkait tema kita pada kesempatan ini yaitu bulan Ramadan, bulan Maghfirah. Silakan mengirim di via WhatsApp atau di kolom komentar di channel kami yaitu Al-Ikhlas Ujung Bone TV. Untuk berkahnya waktu kita pada kesempatan ini, mari kita mendengarkan materi pembuka dari Andre Gurutta. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wa salamun ala ibadillazi istafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Channel televisi Al-Ikhlas Ujung Bone di mana saja berada, kami sapa selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala segala aktivitas ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali dan berjumpa di dalam televisi Al-Ikhlas Channel dalam bincang-bincang tentang persoalan sekitar bulan Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat bersua kembali dengan sehat-sehat walafiat. Semoga seluruh pemirsa saya doakan tetap dalam keadaan sehat walafiat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita, puasa yang kita laksanakan sebulan penuh insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga aktivitas yang kita lakukan ini di samping ada nilai-nilai imaniyah dan juga erat kaitannya dengan nilai-nilai insaniyah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Sehingga kedua aktivitas ini kita tidak bisa lalaikan begitu saja, apalagi di dalam bulan suci, bulan yang penuh berkah ini dan bulan yang penuh amalan-amalan ini. Semoga seluruh amal-amal kita, perbuatan kita juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam bulan puasa ini seyogyanya kita seorang kaum muslimin untuk selalu memberikan dorongan moral kepada diri sendiri. Jangan nanti dikasih moral, dorongan moral baru berbuat. Yang terbaik adalah diri kita sendiri, yang memotivasi diri kita sendiri untuk beramal dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah jelas akan meningkat daripada kadar keimanan kita, bukan lagi menjadi orang-orang biasa, tapi dia sudah meningkat menjadi orang-orang muttaqin, yaitu orang yang bisa berbuat semaksimal mungkin kebajikan untuk kebajikannya baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Karena kita ini di dalam ajaran Islam yang kita cinta ini, bahwa dunia ini hanya tempat sementara untuk mengambil bekal, di mana tempat yang akan kita tuju masih jauh, dan itu memerlukan perbekalan-perbekalan untuk kita dapat bawa ke sana, yaitu di akhirat yaumul qiyamah. Oleh karena itu, pergunakanlah kesempatan yang berbahagia ini dalam suci bulan Ramadan ini. Apalagi kita sekarang ini, alhamdulillah, masih diberikan umur yang panjang serta kesehatan, sehingga dapat kita menikmati pemberian Tuhan ini, yaitu masih Allah memberikan kesempatan untuk hidup dan menikmati dalam bulan suci Ramadan ini. Dan bulan suci Ramadan ini tentunya lain daripada bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dengar dan sering kita sampaikan di dalam ceramah-ceramah ataupun tausiah-tausiah oleh para ustaz kita, oleh para kiai kita, bahwa bulan Ramadan itu adalah diperuntukkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadisnya, Syahrul Rajab syahri, bulan Rajab itu merupakan bulan saya, kata Rasulullah. Wa syahru Syaban syahrullah, dan bulan Syaban bulan Allah. Wa syahrul Ramadan adalah bulan umatku. Jadi alangkah naibnya, alangkah sangat sedihnya kalau kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk mengisi beberapa amalan-amalan untuk menghadapi daripada masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mencapai dan menggapai namanya kebajikan. Oleh karena itu, apalagi kita seorang warga al-ikhlas. Namanya warga al-ikhlas itu sudah ikhlas segala-galanya. Ikhlas beramal, biar capek, tapi ikhlas melaksanakan. Ikhlas meninggalkan yang nyaman kepada tempat untuk sholat, untuk sementara, untuk menggapai daripada kebahagiaan atau menggapai daripada maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada kata belum, kata sebentar, kecuali adalah fastabiqul khairat, adalah bagaimana kita cepat-cepat berlomba menuju kepada Tuhan, menggapai maghfirahnya, menggapai rahmatnya, menggapai kasih sayangnya, menggapai segala sifat-sifat Tuhan yang mulia, karena kemuliaan Tuhan akan berdampak kemuliaan kepada hambanya jika hamba itu menggapai dan mau memperoleh kebahagiaan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini adalah memang bulan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Rasulullah. Yang saya sampaikan tadi hadisnya, syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Berarti alangkah naibnya, alangkah ruginya kalau umat Islam sudah sampai umurnya di bulan suci Ramadan, tetapi amalnya masih biasa-biasa saja. Harus kita meningkatkan, harus kita menambah, harus kita menggapai beberapa sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah maghfirahnya, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sia-siakan, jangan begitu saja berleha-leha di bulan Ramadan, tapi pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena Ramadan yang akan datang belum tentu Allah memberikan kesempatan kita untuk menggapai daripada apa yang terkandung dan apa yang disiapkan oleh Allah di dalam bulan suci ini. Oleh karena itu, tanpa memilih siapa saja, apakah warga ikhlas atau non-ikhlas atau di mana saja,
yang cinta namanya amalia Ramadan, yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada agamanya, maka penggunakanlah waktu-waktu di bulan Ramadan ini untuk mencapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang diperuntukkan kepada khusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang dikasih hadiah kepada Allah, kemudian dia tidak menggunakan hadiah itu, maka akan kecewa daripada yang pemberinya itu. Kalau yang kecewa pemberinya adalah memang bisa menilai kita bahwa ini umatku tidak menghargai pemberian saya, maka Allah akan memberikan suatu penilaian kepada kita bahwa ternyata ada umat atau ada daripada umat Allah Subhanahu wa taala, ada daripada golongan daripada hamba-hamba Allah yang tidak suka diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita ini, mulai daripada sejak lahir, kemudian remaja, kemudian masuk menjadi orang tua, bahkan kita masuk kategori nenek-nenek karena sudah ada cucu, tetap menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan hanya mengatakan nanti bulan Ramadan yang akan datang. Kalau begitu, belum tentu umur kita bisa diberikan oleh Allah untuk menggapai dalam bulan suci Ramadan yang akan datang. Yang bagus adalah tiba saat, tiba menggunakan kesempatan. Karena tidak semua ada waktu, ada kesempatan. Tapi alhamdulillah bulan Ramadan ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah, termasuk penyakit yang selama ini 2 tahun yang lalu adalah penyakit corona. Kita tidak bisa berkumpul seperti biasa, tapi kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maka Dia mengangkat daripada penyakit itu sehingga kita bisa beradaptasi sebagaimana daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu kesempatan ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan kepada kita, badiru bi amal, maka berlomba-lombalah dalam melaksanakan suatu amal. Apa? Hayataka qabla mautika. Menggunakan waktu kehidupan kita ini sebelum datangnya kematian. Apa yang bisa kita pergunakan di dalam hidup ini sebelum kita mati, maka laksanakan itu. Termasuk adalah laksanakan ibadah, melaksanakan daripada puasa, melaksanakan daripada ibadah yang lain yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang lain adalah ya hayataka qabla mautik. Menggunakan waktu kehidupan ini sebelum datangnya kematian. Berarti orang yang menggunakan hidupnya ini adalah orang-orang yang selalu memanfaatkan waktunya, bahwa di akhir penghujung daripada kehidupan ini ada namanya kematian. Oleh karena itu, sebelum kita ke sana dan kita semua akan mendapatkan suatu gelar dari orang almarhum atau almarhumah. Sebelum dikasih gelar itu, maka menggunakanlah bagaimana menggunakan daripada waktu yang diberikan oleh Allah dalam bulan suci yang telah disediakan oleh Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para pemirsa Lillah Sujumone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi materi pembuka dari Andre Guruta dengan tema bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Para pemirsa Lillah Sujumone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kita akan menjawab satu-satu dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, mengapa bulan Ramadan disebut bulan maghfirah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Oh iya. Nah. Terima kasih. Bulan Ramadan disebut bulan maghfirah karena di dalam bulan namanya Ramadan itu, dalam kalimat Ramadan, Ra, Mim, Do, Alif, dan Nun, itu terkandung makna-makna yang ada di dalam bulan Ramadan itu. Apa
isi sesungguhnya yang ada di Ramadan itu. Kita bisa mencoba pada huruf yang pertama. Ra. Ra itu adalah rahmat. Jadi orang yang sampai kepada bulan Ramadan, berarti Anda telah menggapai satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mimnya ra, baru masuk mim adalah magfirah. Kemudian setelah mim ada doa. Itu ada doa minun, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari doa ada alif, aminun, ada rasa aman. Kemudian yang terakhir nunnya Ramadanun adalah najahun, adalah dia itu adalah orang yang beruntung. Oleh karena itu dari 5 saja huruf ini indikasi-indikasi daripada apa yang kita bisa peroleh dalam Ramadan ada di dalam nama Ramadan itu sendiri. Masya Allah. Termasuk kata-kata yang kedua tadi adalah Maghfirah. Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya, Sat. Tapi masih ada, Sat, beberapa pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara seorang hamba menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya, Sat. Ya. Menggapai daripada maghfirahnya Allah, karena Allah itu sayang kepada hambanya. Tidak ada hamba yang tidak disayang oleh Allah. Rahmat Allah wasiat min godabi. Dalam hadis, saya ini rahmatku, kasih sayangku kepada hambaku itu lebih dominan daripada benciku. Oleh karena itu, bagi kita daripada umat Rasulullah SAW adalah mendapatkan kebahagiaan sangat tiada tara. Karena ada satu bulan yang khusus diperuntukkan kepada kita. Bukan kepada umat yang lain, tapi kepada umat Rasulullah. Karena tahu Allah bahwa hambaku itu banyak yang bersalah, banyak yang hilaf, dan mungkin banyak yang melakukan dosa-dosa. Tetapi Tuhan maha kasih sayang dengan umat Rasulullah SAW. Itulah yang terdapat di dalam kalimat Ar-Rahim. Sekalipun namanya sama, Ar-Rahim, kasih sayang. Tapi Allah lebih sayang hambanya daripada kita lebih sayang kepada orang lain. Maka ini Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala adalah sekalipun bagaimana dosanya daripada hamba-hamba Tuhan ini. Kalau di dalam hadis, walau anana samawat, sekalipun dosamu sudah sampai tubuh sampai langit ketujuh, saking penuhnya dosamu, tapi Anda datang kepada saya dengan kasih sayang, maka saya akan ampuni dosamu itu. Lau balik, aku tidak perhatikan berapa banyaknya dosamu itu, tapi kamu datang bersimpuh di hadapan saya, mengakui Tuhan saya dan mengakui hamba-Mu kepada saya, maka itulah muncul kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim ke depan kalian. Masya Allah. Masya Allah. Jadi jangan ada nanti saya tobat. Kesempatan itu di mana kita ada kesempatan tobatlah. Karena siapa waktu itu Tuhan mengabulkan tobat kita, maka Allah akan menghapus segala daripada kesalahan-kesalahan yang diperoleh daripada hambanya. Dan dosa ini tidak ada, kalau kita mengadu kepada Allah, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kita lihat sejarah-sejarah Nabi. Waktunya hamba-hamba Allah nanti di pada mahsyar, karena mereka menunggu lamanya untuk dihisap namanya, sehingga dia kurang sabar untuk menghadapi perhisaban, perhitungan dari setiap dirinya. Kapan saya dipanggil Allah untuk menghadap? Saya sudah capek menunggu. Akhirnya ada suara didengar bahwa cobalah kamu menghadap kepada nabi-nabi yang lain. Semoga ada nabi yang bisa memberikan munajat kepada Allah, kemudian diberikan kesempatan untuk apa yang kamu minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah para orang ini yang mengeluh tidak mampu lagi mengikuti penghisaban di akhirat. Maka datang dalam sejarah, dalam hadis,
ada yang datang kepada Nabi Adam. Karena dia mengatakan, pergi kamu sama Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah abal bashar, bapak manusia. Dan dia orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Dan dia yang pertama kali masuk surga. Semoga Nabi Adam bisa memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah orang ini datang menghadap kepada Nabi Adam, ternyata Nabi Adam, apa pertanyaannya? Saya malu sama Tuhanku. Bilang orang, kenapa malu? Ya Nabi Allah, maka kita Nabi yang pertama. Betul, saya Nabi pertama, saya Rasul pertama. Tapi ada sesuatu larangan waktu saya tinggal di surga, tapi aku tidak mampu mengendalikan hawa nafsu saya. Allah mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu mencoba-coba mendekati daripada pohon ini. Tetapi ternyata rayuan istri dan rayuan berbagai macam rayuan, aku tidak mampu untuk menahannya. Maka aku terjerumus kepada larangan Tuhan itu. Sekalipun Allah mengampuni saya, kan saya minta ampun, Allah, dia menemui Tuhannya dan minta ampun, maka dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena pernah melanggar kepada Allah, dia malu menghadap kepada Allah. Oleh karena itu, jangan mencoba-coba melakukan dosa, karena nanti kita akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Baik. Para pemirsa Lillah Sujumana TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi jawaban dari Andre Guruta. Masih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang hamba memperlakukan bulan Maghfirah ini dengan bulan yang lainnya, Ustaz? Iya. Nah, ini pertanyaan paling bagus ini. Bagaimana menggunakan? Berarti penanya ini sudah mendalam pemahamannya. Nah, Ustaz. Sehingga dia ada kesiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita saja lihat tadi masih awal bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan biasa. Nah. Tapi bulan Ramadan itu memang diperuntukkan khusus kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada bahasa lepas, napurna wale, balik mulai. Tapi kalau memang dikasih kemudian kamu terima dengan baik, saya kira pemberinya mengatakan, Alhamdulillah, ini hambaku pintar bersyukur kepada saya. Masya Allah. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita bersyukur, para pemirsa TV Al-Ikhlas ini, ya kita sangat bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan hidup dan menikmati bulan suci Ramadan ini. Jadi apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini dianukan kepada berikan kepada kita kepada Allah, apakah sholat tarawihnya, apa witirnya, kemudian ada zakatnya, kepada ibadah-ibadah lain, jangan sia-siakan. Karena itu pemberian Tuhan. Alangkah naibnya kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada hambanya, kemudian hambanya cuek terhadap pemberian Tuhan itu. Nah. Masya Allah, ini saya kira hamba-hamba yang tidak bersyukur. Pada kesyukuran itu adalah puncak daripada bagaimana kedua hamba dengan Tuhan. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, kata Tuhan, ku tambahkan nikmatku yang lebih daripada itu. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ada kata kunci di belakang daripada firman Tuhan. Wala in kafartum. Jika kamu ingkar, bukan kafir ingkar, menganggap enteng, menganggap biasa, menganggap apa saja itu pemberian Tuhan. Hanya Tuhan mengatakan, ingat inna azabi dasyadid. Ada sisa itu hebat itu. Oleh karena itu, dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita menggunakan waktu, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, kesehatan, keafiatan, untuk melaksanakan segala perintah Allah. Dan ini hanya tidak berjalan setiap bulan, tapi Allah hanya ada limit waktunya. Kalau bukan 30 hari, pasti 29. Kalau bukan 29, pasti 30. Tidak ada 31, tidak ada 28. Itu dalam perhitungan Qamariyah. Baik. Para pemirsa Lillah Sujumana TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi jawaban-jawaban dari Andre Guruta terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terakhir Ustaz, kami ingin meminta kepada Andre Guruta untuk memberikan kalimat penutup Ustaz
kepada pemirsa dimanapun berada. Fadhal Ustaz. Para pemirsa TV Al-Irsyad yang kami muliakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian berikan kesehatan kepada Allah. Kami juga semua ini daripada channel daripada Al-Irsyad masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup. Maka manfaatkanlah kesempatan yang paling mulia di sisi kita ini adalah kehidupan. Jangan sia-siakan daripada melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Apa ibadah sunat, ibadah fardu, atau ibadah mandub yang lainnya. Jangan menganggap bahwa itu persoalan sunnah saja, tapi persoalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan itu Allah melipat gandakan dengan berbagai macam derajat daripada ibadah-ibadah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi kepada pemirsa Al-Irsyad, jangan pandang enteng kesempatan yang diberikan oleh Allah sedikit. Mucik dekma, maka dia guru mucik dekma asal mak barakah ni. Masya-Allah. Ini yang kita cari berkahnya. Berkahnya Ramadan, berkah umur kita, berkah Ramadan, berkah amal ibadah kita, dan berkah kepada sesama kita, sehingga umur bisa kita tetap panjang umur dan sehat walafiat. Amin. Taib, kami ucapkan terima kasih kepada Andre Guruta atas ilmu dan kesempatannya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, mabarakah buat kita semua, Ustaz. Terima kasih, terima kasih. Taib, para pemirsa Al-Irsyad Ujung Monetif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Ramadan mabarakah bersama Andre Guruta di Pondok Pesantren Al-Irsyad Ujung Bone. Kami menginformasikan bahwasanya penerimaan santri baru Pondok Pesantren Al-Irsyad Ujung Bone gelombang kedua masih terbuka sampai awal Juni 2022. Al-Irsyad Ujung Bone cerdas, cerah, dan mencerahkan. Dan kami juga menyampaikan kepada pemirsa dimanapun berada, salah satu kewajiban kita di bulan Ramadan adalah menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Ikhlas Peduli Umat mengajak para hadirin dimanapun berada untuk menunaikan kewajiban zakat fitrahnya dan menyisihkan infak sedekahnya untuk kepentingan umat. Insya Allah kita akan bertemu kembali di program Ramadan Mabarakah berikutnya. Wallahumma fiq ila tariqil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.